Selamat siang, perkenalkan nama saya Sucipto, jabatan Sekretaris Desa Pancamukti. Pada siang hari ini mungkin kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan Desa Pancamukti. Dari awal mungkin sejarah Desa Pancamukti ini adalah daerah kawasan transmigrasi tahun 1973 yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian Desa Pancamukti ini terbagi menjadi 3 dusun, dusun 1, 2, dan 3, dan masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun. Kemudian untuk jumlah penduduk itu data yang terakhir adalah 425 kepala keluarga, kemudian 1.419 jiwa yang terdiri dari 714 penduduk laki-laki dan 705 penduduk perempuan. Kemudian yang selanjutnya karena mayoritas mungkin dari segi pendidikan orang-orang yang lahir di bawah tahun 70-an itu dari segi pendidikan memang secara SDM masih kurang. Jadi kadang-kadang kita perlu penjelasan yang lebih rinci. Kemudian untuk pekerjaan mayoritas penduduk di Desa Pancamukti ini memang sebagian itu ada petani pemilik lahan dan petani penggarap. Kemudian untuk saat ini yang banyak adalah sebagai buruh bangunan atau buruh harian lepas yang bekerja di sektor-sektor pembangunan di Kota Bengkulu. Dan ada juga sebagian yang punya usaha-usaha sendiri seperti UMKM. Kemudian petani juga sudah beralih tidak menanam padi, sekarang petani lebih ke hortikultura, yaitu untuk menanam sayur-sayuran. Kemudian di sektor home industry itu banyak adalah usaha-usaha rumahan seperti pembuatan keripik, tape ubi, kemudian ada juga yang opak. Jadi home industry ini bersifat masih rumahan dan berskala kecil. Dan untuk pusat home industry ini ada di Dusun 3 di Kampung Pekalongan itu. Yang terbanyak adalah usaha rumahan membuat tape ubi yang dipasarkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ya di Kampung Batik Pancamukti, yaitu sebuah perkampungan yang memproduksi batik sungai. Apa dikatakan batik sungai? Pertama adalah dalam rangka melestarikan sebuah nama kerajaan di Bengkulu Tengah. Ini ada kaitannya bahwa batik itu awalnya dari kerajaan sekitar 1645 ya, di Loyo di Yogyakarta, di komplek Pacitan pemakaman para raja-raja itu ada namanya Batik Loyo. Dan kita suka ke sana. Itu awal mulanya batik itu masuk ke sana. Awalnya batik itu adalah dari kerajaan, dari putri-putri keraton untuk belajar membatik, dan itu adalah ilmunya para pemuda. Bagaimana itu sebenarnya sebuah keberdayaan ya waktu itu, bagaimana menyatukan antara pikiran dengan hati, sehingga itu nanti akan melahirkan sebuah karakter bagi putri-putri keraton, di mana putri-putri keraton itu nanti kan akan jadi
istri para raja atau para punggawa raja atau apalah dan sebagainya. Nah, ini kaitannya bahwa kalau kita kaitannya dengan pelajaran agama bahwa wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya rusak, rusaklah negara. Kalau wanitanya baiklah, baiklah negara. Hanya dalam istilah ibu kota dan sebagainya. Nah, kembali ke sini bahwa Batik Sungai Lemo itu untuk sebuah pemberdayaan kepada kaum-kaum. Ada beberapa motif yang kita kembangkan. Tentunya karena batik ini menjadi sebuah identitas daerah yang memuat filosofi tentang kehidupan dan pesan-pesan moral dalam kehidupan, dan di sana ada doa. Itu motifnya terkait dengan flora fauna. Misalnya yang pertama ada motif gunung bukuk, mana di Kabupaten Bengkulu Tengah ini ada simbol, dan itu kita jadikan motif Batik Sungai Lemo. Nah, pesannya adalah bahwa gunung itu adalah simbolisasi keagungan Tuhan Yang Maha Esa, dan gunung itu kan segitiga ya, kayak piramid. Itu adalah proses sebuah kehidupan manusia, bahwa hidup itu ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Masa lalu itu adalah sebuah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah sebuah tantangan. Hanya kita sering dengar bahwa orang yang hari ini, orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari ini. Makanya kita akan selalu mengacu kepada hari-hari kemarin. Masa depan sebenarnya tidak usah dipikirkan, yang penting hari ini yang berbuat yang terbaik, insya Allah masa depan akan baik. Itu di selain itu juga sebagai simbolisasi ketuhanan bahwa masyarakat Bengkulu Tengah itu adalah masyarakat religi, Tuhan, sehingga hidupnya akan selalu pada aturan. Kemudian juga ada motif Liku 9. Liku 9 itu yaitu jalur yang dari Tabanan perbatasan wilayah, yang bukan berarti likunya 9, tapi angka 9 itu adalah angka tertinggi. Dan kenapa dikatakan Liku 9 adalah yang itu kaitannya dengan masalah liku-liku proses kehidupan manusia, bahwa manusia itu akan mencapai sebuah yang liku akan mencapai sebuah namanya percobaan. Kalau pengen sukses pasti kita akan menghadapi satu cobaan ya. Karena dalam kitab suci juga diajarkan bahwa tidak dikatakan engkau telah beriman sebelum kamu cobaan. Itu adalah simbolisasi itu. Nah, selain itu bahwa di Liku 9 juga terdapat keanekaragaman hayati ya. Di sana adalah ada paru-paru dunia yang harus kita lindungi dalam rangka perubahan iklim. Apalagi sekarang ini akibat terjadinya perubahan iklim, ini juga akibat ulah manusia. Nah, oleh karena itu Liku 9 adalah bentuk doa, bentuk harapan kepada masyarakat agar kita sama-sama menjaga lingkungan. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan, itu tugasnya selain beribadah juga sebagai khalifah wakil Tuhan agar menjaga. Kemudian ada motif bunga rafflesia, itu juga merupakan motif kewajiban ya sebagai simbol Bengkulu. Kemudian ada motif tentang hiasan ya di rumah adat di Bengkulu, ada istilah kerang-kerang, juga itu merupakan simbolisasi adat istiadat yang ada di Bengkulu Tengah. Batik Sungai Lemo yang kita kembangkan, selain karena kita batik Sungai Lemo kan batik itu ada beberapa aliran ya, tapi kita pada aliran keraton, batik keraton.
karena pertama terkait dengan pasar. Untuk marketing pasar kita adalah para pejabat pemerintah. Kan kalau dalam kita bicara kasta itu adalah kasta satria, artinya ketika kita bicara kerajaan itu adalah para prajurit, para punggawa kerajaan. Jadi yang pertama market kita itu adalah market para ASN, kesatria lah itu, makanya aliran batik Sungai Lemo itu adalah aliran batik keraton. Tapi kita juga mengembangkan juga ada istilah batik kontemporer. Batik kontemporer itu kebetulan kemarin beberapa orang juga sudah mengikuti pelatihan ya yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Di pariwisata itu kan ada ekonomi kreatif. Kemudian setelah kami pergi ke Jogja juga kami mampir ke Jakarta, yaitu di rumah batik Palpatu. Kita belajar di sana tentang batik kontemporer bersama kawan-kawan dari Prancis dan Jepang, dari negeri Sakura, juga mempelajari batik kontemporer. Dan malamnya kita diajak ke Sarinah ya, sebuah bisnis retail ya, BUMN yang didirikan oleh Soekarno. Itu juga di sana ada batik-batik kontemporer. Nah, kita sekarang juga lagi mengembangkan batik kontemporer khusus untuk batik kontemporer. Itu bukan berarti kita menyalahi sebuah aturan, tapi tetap ciri khasnya adalah tetap ciri khas membatik, yaitu menggunakan lilin, menggunakan bahasa kita tuh malam, yang terus pewarnaan juga prosesnya sama, hanya namanya kontemporer. Jadi itu anak muda ya, misalnya anak muda itu kita berpikir, kita punya cita-cita, kita punya harapan, punya apa, coba deh dituangkan di sebuah kain dengan yang puas, yang disertai dengan gambar-gambar. Jadi motifnya itu terbatas. Dan ini pasarnya juga kemarin kita bicara ya, kita akan pelajari pasarnya. Itu tidak di Bengkulu, mungkin di Jakarta ya. Ini juga terkait dengan anak-anak muda gitu. Jadi hal yang paling sulit ya di dalam batik itu awalnya adalah mencanting, terus pewarnaan, karena pewarnaan juga adalah racikan ya, warna ini dengan warna ini untuk menghasilkan warna ini. Itu juga hal-hal yang sulit. Kemudian ada juga marketing, juga hal yang agak sulit juga. Tapi dengan keyakinan mudah-mudahan kesulitan-kesulitan ini akan kita lalui bersama. Nah, kita banyak ya timnya, kurang lebih ada 10 orang ya yang aktif, itu masih anak-anak muda yang mau membatik. Ini tadi barusan keluar, nanti ntar malam juga pada datang lagi untuk membatik, dan itu sampai malam ya. Dan itu saya berharap saya ya sebagai founder ya, jadi itu dijadikan sebuah hobi yang nanti kaitannya juga dengan masalah bisnis. Nah, harapannya dengan adanya kerajinan batik ini, selain itu untuk mencintai kebudayaan, warisan, karena batik ini adalah pengetahuan tradisional, pengetahuan yang dari nenek moyang yang turun temurun sampai hari ini, dan kita juga berharap akan diwariskan terus menerus sampai generasi akhir. Jadi karena ini namanya pengetahuan tradisional, karena itu
ini harus dilestarikan, karena selain juga di sana batik itu sebagai identitas, juga bisa dijadikan sebuah komoditas, terutama dalam hal ekonomi kreatif, sehingga nanti masyarakatnya selain pintar-pintar, cerdas-cerdas, karena batik itu merupakan terapi, juga nanti mendapatkan income, mendapatkan duit dari